Salam berjumpa kembali untuk perkuliahan online dari mata kuliah animasi 2 ya. Ini pertemuan ke-12 dari mata kuliah itu yang masih menitik beratkan pada prosesi penggunaan khususnya untuk penggunaan bond juga. Masih di situ juga ya. Kemarin sampai pada penggunaan apa ya? Saya lupa kemarin. Di pertemuan ke-11 itu menggunakan looping ya kelihatannya ya. Menggunakan gerakan yang berulang-ulang. Jadi yang kemarin Anda bisa menerapkan sesuatu gerakan yang sejatinya Anda tidak membuat beberapa kali gerakan yang sama ya, pada kondisi frame tertentu ya, yang kemarin. Nah, berarti bisa diulang-ulang atau kita hanya bisa mengambil sebuah gerakan yang bisa kita ulang ke frame tertentunya. Nah, itu untuk pembahasan di pertemuan ke-11. Nah, nanti untuk hari ini masih di animasi juga. Ya. Saya nanti akan membahas masalah yang namanya flexibility bone. Jadi kita nggak kaku, saya wayang itu nggak. Kemarin pun Anda pernah melihat kalau saya bisa menggerakkan sebuah tulang, sejatinya tulang itu tidak boleh ketekuk, tapi ini malah tertekuk. Nah, ada kemarin ya, secara tidak sengaja ditekuk ya. Ini satu kos-kosan ya. Ya sejatinya bisa ketekuk dan tidak ketekuk. Nah, di sini nanti saya akan juga memberikan batasan. Tapi batasannya nanti pelan-pelan seberapa derajat itu berapa derajat nanti bisa diberikan batasan. Ya. Nah, sekarang saya berikan dulu yang fleksibelnya dulu aja, biar cepat ya. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum. Sekarang? Sudah ya? Nah, sudah. Nah, timeline-nya kelihatan ya? Timeline. Itu apa tuh? Kelihatan timeline. Ini. Kelihatan. Pak. Kelihatan. Oke. Nah, sekarang saya sudah punya satu file. Ini anggap saja ini gambar apa ya? Apa gambar tumbuhan atau gambar hewan atau gambar corona juga nggak tahu ya. Seperti ini aja kan? Ya. Nah, ini sudah saya pasang beberapa tulang, tapi juga terpisah. Ya, juga ada yang terpisah. Ini kondisi induknya satu. Biasanya kan kemarin Anda membuatnya bisa harus nyambung ya. Ya, seperti ini. Ya. Contoh saja ya, seperti ini. Nah, ini kalau tulangnya di tangkai ya, misalkan ini tangkai. Kalau kita mau membuat tangkainya itu seperti itulah, kita nanti membuatnya. Nah, kalau kita bisa menggerakkan, nah, misalkan di sini saya sudah punya satu gerakan kanan kiri, ya, misalkan di sektor 6, Anda ini menggerakkannya tidak menggunakan manipulate bone. Ya, kalau menggerakkan terlepas ini tidak menggunakan manipulate bone, tapi cukup menggunakan yang namanya translate bone. Ini memindah ya boleh, tapi dengan kondisi jangan di nol ya. Ya, kalau kondisimu di nol, nanti yang bergerak cuman tulangnya saja, skinnya ketinggalan. Itu kalau kondisinya di nol. Tapi kalau punyamu sudah menganimasikan, berjalan di frame, Anda memasukkan keyframe 1, misalkan di keyframe 6, Anda boleh saja menggunakan translate tool. Ya. Ini ada lagi nih. Nah. Baterainya entek. Misalkan ini ada translate tool, kita bisa menggunakan translate tool-nya. Ada lagi yang masuk.
Ya. Nah, misalkan ini ada translate tool, kita bisa saja menggerakkan ini ya. Nah, itu bisa dinaikkan, turunkan, itu bisa. Semua. Tapi dengan syarat apa tadi? Di luar 0. Jadi di frame berapapun, tapi jangan di 0. Kalau di 0 masih lepas. Jelas ya ini ya? Nah, terus kalau manipulate bone ya seperti halnya seperti biasalah kita kalau menggerakkannya. Di sini sudah saya gerakkan beberapa. Ya. Ini tadi ada beberapa gerakannya kanan kiri ini tempat 2 seperti ini, diem sesaat, bergerak. Nah, ini kalau saya menggunakan ini kelihatan kaku. Kalau bahasa Jawanya ya kaku, gitu kan gak enak ya. Kalau Anda pernah tebang pohon, pada saat ditebang ya kelihatan bergetar. Atau pada saat dijatuhkan tangkainya mesti bergerak. Nggak seperti besi yang menetap di situ kan enggak. Nah, kalau ini misalkan kita jalankan ya seperti biasa saja. Cuma kanan, kiri, tengok kiri, ya segitu toh. Jadi cabang-cabang tidak ada yang fleksibel bergerak lagi. Lah kita nanti untuk hari ini bisa mencoba pergerakan ini. Ya, untuk lebih fleksibelnya. Kita cari dulu. Ya. Untuk fleksibilitas, masangnya harus di 0 kalau ini. Pokoknya 0 itu prinsipnya Anda mengatur karakternya, baik itu bone atau pengaturan-pengaturan lain itu di 0. Tapi kalau sudah bisa Anda jalankan frame ini bisa menggunakan translate bone, manipulate bone, ya bisa. Nah, sekarang kita bikin aja semacam fleksibilitasnya. Caranya ini, seleksi dulu bagian yang difleksibel. Contohnya saya di sini aja, di bone yang bagian ini. Biasanya yang paling pojok runcing sendiri kan gerakannya lebih keras ya. Nah, seperti ini, di pojok-pojok. Tapi kalau yang bagian kedua ya mungkin agak keras sedikit, tapi ya nggak masalah, kita berikan dulu satu pojok. Nah, sekarang untuk pengaturannya yaitu lewat tool yang namanya bone constraint. Itu di atas ini. Kelihatan ya? Bone constraint. Kita akan membahas masalah bone constraint semuanya untuk hari ini. Nah, untuk bagian fleksibelnya, kita menggunakan yang namanya bone dynamic, paling bawah. Kekuatan goyangnya, ya, kalau damping force penahanannya itu seperti apa. Nah, nanti kita coba aja. Misalkan ini sepasang 4. Goyangannya di sini, torque force-nya. Nah, saya pasang 4. Saya close. Ya, khusus untuk yang saya pasang dinamik bone-nya. Nah, sekarang saya coba gerakkan saja. Nah, biasa ini, itu kalau tadi pasangannya berapa? 4 ya. Jadi dia agak goyangannya agak cepat. Ya. Tapi nanti kalau sudah untuk mengaturnya, ya kita pasang aja di 0 lagi, di constraint lagi, dipasang yang kedua itu berapa. Memang kalau untuk kondisi normalnya 221, Anda boleh aja menggunakan 231 atau 211, silahkan, tergantung dari kebutuhanmu. Gerakannya seperti apa. Ya. Jadi kalau di close lagi, ya, dengan gerakan lagi. Nah, dia agak pelan sekarang. Kalau lebih fleksibel lagi, kita menggunakan pilihan yang kedua, misalkan jangan lupa caranya diselect, ya, seperti ini. Kemudian constraint bone dinamiknya diaktifkan, mungkin torque-nya dianggap 1 karena tidak terlampau kencang, yang kencang di ujung aja nggak apa-apa. Ya. Dianimasikan lagi. Nah, lihat perbedaan dari gerakan fleksibelnya. Ya, lebih enak ini toh. Kelihatannya kalau orang berjalan itu kan nggak mungkin kaku, jejer, itu enggak. Bisa juga kalau ada gerakan, bisa tangannya bergoyang, ya, melambe kan gitu. Intinya kan melambe ini. Nah, ini misalkan tadi punyamu bisa menggabungkan beberapa bagian, misalkan di sini. Ya tergantung dari kebutuhan juga dari animasimu seperti apa. Yang penting pada bone constraint, bone dinamiknya diaktifkan, kita pasang. Nah, berapa? Nah, tergantung dari punyamu inginnya berapa.
bone spring-nya berapa, misalkan 1-1, ini aja nggak masalah, tak close. Nanti perbedaannya apa. Yang kedua juga sama. Dinamik 2221, ya nggak masalah. Ya. Pokoknya harus di nol dulu cara ngatur, jangan masuk di frame. Ya, jangan masuk di frame. Di gerakannya seperti itu. Nah, kalau dia goyang meloncat pun juga ada efek untuk di dalam mana gerakannya. Jadi kalau ada animasi penggunaan tulang, terus meloncat, efeknya di situ apalah? Inilah yang dinamakan dengan constraint bone-nya atau fleksibel atau dikatakan sebagai dynamic bone. Jadi tidak statik. Nah, berbeda yang tangkai ini ya, tangkai kanan kiri ini. Nah, nanti ya silahkan saja, kamu bisa mencoba buat karakter sendiri seperti apa. Bisa juga Anda membuat pohon, nggak apa-apa. Ini pohonnya pohon gersang misalkan aja, tambah aja daun di atasnya. Ya, tangkainya mungkin buat rambut juga bisa ya. Buat rambut juga bisa ya Pak? Bisa saja. Goyang lah ya, bisa. Iya. Ya. Tapi kalau rambut ya mesti ada sesuatu frame, frame bone yang lebih banyak. Gimana Anda nanti mengaturnya? Ya. Oke, ada lagi yang tanyakan nggak untuk ini? Ya. Nah, jadi bisa kan untuk karakternya terserah punyamu ini karakter apa. Kalau orang nari, kalau jatuh gimana. Jadi gerakannya nggak statik. Kaku seperti yang ini ya. Ya, dua ini memang kalau misalkan Anda boleh aja ya ini ya, diberikan yang statik saja. Nah, kan kelihatan kalau ini ada angin misalkan aja kan gitu ya, bisa tertiup angin, pohon yang tertiup angin kembali lagi, goyang nggak dahannya? Goyang juga sama. Nah itu untuk membuatnya ini. Ini masih kelihatan ya? Animasi? Masih kelihatan ya ini ya? Ya masih. Kelihatan. Berarti soalnya ada, kalau ada yang masuk susahnya saya harus meng-admit, mendaftarkan lagi bisa supaya masuk. Jadi kalau nggak bersamaan ya ini. Ya. Sekarang untuk yang berikutnya, ini saya aja lah. Nah, yang berikutnya nanti saya membahas masalah ini ya. Ini gambar apa ini ya? Kodok atau apa terserah. Ini ada 2 gambar. Nah, kalau ini saya akan membahas masalah pengaruh bone dengan satunya. Nah, misalkan ini. Ini mungkin Anda nggak mudeng ini gambar apa? Atau nggak ini gambar apa ya? Ini lengan ya. Lengan tapi nggak punya jari ya gitu ya. Kemarin kan Popeye ada ya, jempol ini ya. Jempolnya udah keluar. Kalau ini nggak keluar, kita cuma sampai lengan aja ini. Ini lengan bawah. Jelas ya? Nah, kalau ini saya tekuk, pakai manipulate, seperti ini. Nah, ini kan, tekuk gini kan lucu. Bener ya? Nah, maka kita boleh membatasi ruang gerak tulang. Boleh saja. Jadi, kalau logikanya, kalau kita menekuk yang di atas bisa misalkan sampai sini toh. Sampai sudut berapa ini? Berapa derajat? Kalau ini kan 90-nya ya. Kalau ini 90. Nah, kalau yang ini min atau plus ini ya, nanti kita coba ya. Nah, kita nggak mungkinkan seperti ini. Bisa nggak animasi seperti ini? Nggak mungkin ya. Bisa, Pak. Nah, bisanya animasi cuma ya sekian tok lah. Lah, ketekuk sini aja boleh. Lihat aja di lenganmu. Ini sampai berapa derajat nanti bisa coba. Ya. Nah, kita berarti ini fungsinya membatasi. Nah, sekarang caranya hampir sama seperti tadi. Pilih dulu bone yang ingin kita batasi gerakannya. Ya, kemudian pilih bone constraint. Nah, bone constraint. Nah, tinggal dicari apanya ininya, angle constraint-nya.
Nah, kita membatasi minimal berapa, maksimal berapa derajat. Nah, di sini umpamanya min 70 sampai berapa ini maksimalnya? 70 derajat. Tak close ya. Nah, tak close. Sekarang lihat nggak ada garis merah? Ya. Nah, ada yang nggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ini ya, di garis merah ya? Iya. Dan ini batasannya. Kalau misalkan saya taruh apa ini manipulate, ya dia mentoknya sampai sini toh. Paham ya maksudnya? Yang bawah malah ini. Ya, maka kita harus bisa mengatur berapa derajat di maksimalnya. Nah, caranya tadi, ya diperkirakan saja berapa derajat. Nah, maksimalnya berapa? Oh, misalkan yang sampai bawah, misalkan aja ya, ini 120 untuk kesananya. Nanti coba dulu. Ya, kalau ini misalkan min 10 misalkan saja seperti apa? Min 10 sama min 120 derajat, tak close. Nah, seperti ini. Kira-kira pas apa enggak? Ini yang 120, ini yang min 10. 10. Ya. Pas atau enggak, nanti Anda coba sendiri atau bisa mencoba angka-angkanya. Yang penting ya. Yang penting bisa mencoba angkanya. Dimanipulate. Nah, ini. Sampai ini toh. Benar? Sampai ini. Kita nggak bisa, sayang ini nggak bisa menggerakkan lebih bawah lagi. Karena memang saya atur seperti ini. Nah, kemarin kalau tadi kan sudah saya coba bisa teko. Hati-hati kalau membuat ini ya, biar nanti kadang-kadang gerakannya nggak kelihatan. Ya, seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan apa tadi? Batasan dari sudutnya itu berapa diberikan batasan. Nah, sekarang saya berikan efek lagi. Misalkan di sini aja. Nah, ini saya tidak nyambung karena memang tidak ada kaitannya dengan sambungan ini. Tapi ini ada kaitannya dengan strength, kekuatan. Kalau bicepmu, kalau saya teko, ini otomatis melentong ya. Kan gitu kan? Ya. Kalau punyamu lenganmu ditekuk gini bengkak nggak? Ketarik ya? Enggak, Pak. Intinya jawabannya Ya, kok ada telurnya. merengkel kan gitu ya. Ini kalau saya pakai ini, ya, ini otomatis harus ada pengaruh ini. Pengaruhnya apa? Ya merengkel. Nah, caranya gimana? Kita memberikan efek terlebih dahulu di bagian ini. Jadi intinya, kalau untuk bone yang ini saya gerakkan, maka bone yang ini akan terpengaruh dari bone ini. Itu maksudnya. Ya. Nah, contohnya harus Anda berikan apa nama dulu. Ini saya berikan inisial dulu. Pakainya di sini aja lah. Lengan bawah. Saya masukkan aja lengan bawah. Benar ya? Ini aja lengan atas ya. Ini lengan bawah. Oke. Nah, sekarang saya pakai untuk yang ini. Nah, diseleksi untuk pakai yang ini. Nah, ini juga Anda berikan sudut. Nggak mungkin kalau bicep sampai melintir ke bawah, masuk ototnya sampai ke bawah kan nggak mungkin. Itu juga harus ada sudutnya, kira-kira hampir sama. Caranya sama seperti tadi. Pakai apa? Constraint bone. Ya. Angle. Nah, kira-kira berapa tadi? Nah, misalkan aja ini 20 lah. Min 20 sama berapa? 120 misalkan. Tak close. Sudah benar belum? Nah, benar ya? Kalau misalkan ini agak membengkak sedikit, Anda kurangi aja. Sudutnya nggak usah panjang-panjang, jangan 120. Saya tulis saja sampai berapa ini? 90 misalkan aja. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita berikan pengaruh. Lah pengaruhnya gimana caranya? Kalau ini kita gerakkan, ini kita bergerak sama, lagi pakai ini bone constraint, angle control bone. Dipilih angle ini, gerakan ini dipengaruhi oleh tulang apa? Nah, ini tinggal dipilih. Tadi saya berikan tulang apa? Lengan bawah. Ini masuk di sini lengan bawah. Klik. Berarti nanti kalau kita gerakkan lengan bawah, maka ini juga ikut bergerak.
Nah, bergeraknya akan mempengaruhi dari lenganmu. Nah, misalkan constraint ini. Nah, ini. Jelas? Geser, gantian. Bisa toh ini? Aku kemang soalnya. Oh. Bisa? Nah, ini pengaruh. Tapi juga dibatasi dari sudutnya. Mungkin sudutnya nggak usah 90 lah, atau berapa lah. Ya, merengkelnya seperti ini adere ya. Nanti punyamu ya bisa. Nah, demikian juga yang bawah ya. Nah, yang bawah itu kira-kira sampai berapa? Boleh kita pakai seperti tadi. Angle-nya. Min 10 sampai 70 nanti seperti apalah. Kalau min 10 enggak, kalau ini terlampau apa ya? 70 enggak? Kalau saya tulis 20 seperti apa? Nah, seperti ini aja. Pengaruhnya cuman yang bawah. Nah, yang min 10 saja jadikan min 20. Yes. Biar agak sedikit. Nah, ini juga sama, bone constraint. Pilih bone non lengan bawah. Yes. Untuk gerakannya boleh strength-nya dikasih 0,5, jadi nggak terlampau gerakannya 100% ya. Kalau tadi 1 ya 100% atau berapa ya. Nah, di sini nggak 100%. Nah, kita menggerakkan aja seperti ini. Nah. Jadi di bawah juga ada pengaruh. Nah, itu contoh dari penggunaan pengaruh dari bone 1 ke bone berikutnya. Dan pengaruh juga pembatasannya. Nah, terus lagi, ada pertanyaan dulu nggak yang ini? Jadi untuk tiap karakter ya punya sendiri-sendiri. Ya. Nah, sekarang saya ingin membuat yang ini aja. Nah, saya pindahkan dulu ini. Nah, yang armnya saya boleh pindahkan pakai layer biar enggak. Nah, sekalian jauh. Nah. Layer, saya buat aja Frank-nya ini. Ya, ini gambarnya ya Frank aja. Nah, sekarang saya akan membatasi pergerakan yang lain. Ya, pergerakan yang lain saja. Yaitu kaki. Ya. Biasanya kalau kita membuat kaki kodok atau apa, kadang-kadang kita bisa mengunci gerakannya. Kalau tadi kita mengunci gerakan sudutnya. Kalau ini kita bisa mengunci gerakan dari posisinya. Contoh ya, posisi. Saya akan mengunci pada bagian ini dulu. Apa ya? Nah ini. Telapak kaki. Ya, telapak kaki ini akan mengunci, nggak bisa bergerak kemana-mana. Ya. Pas selama nanti menapak tanah. Kalau sebelumnya kita bisa menggunakan ini, ya bisa digerakkan aja. Ya. Nah, untuk menguncinya kita bisa menggunakan ini yang namanya lock bone. Tahu ya, lock bone ini? Ngunci. Nah, dikunci dulu nggak apa-apa. Nah, terus kita gerakkan. Nah, misalkan saya menggerakkan di 12, boleh kita menggerakkan pakai translate tool. Nah, digerakkan seperti ini. Nah, ini kondisi dari kaki tidak kemana-mana, alias diam. Jelas ya ini ya? Kalau saya kembalikan lagi, nah, netep di tanah itu dengan kondisi koordinat yang sama. Jelas? Ini ada kodok yang meloncat. Nah, misalkan aja di situ, nah, saya naik seperti ini. Nah, belok ya nggak apa-apa lah. Nah, kalau itu jajar ya garisnya. Atau misalkan kita boleh naik, ya, atau naik sedikit atau gimana, ya, boleh aja menggunakan layer. Nah, kalau constraint ini ya kita gunakan aja yang ini. Nah, ini gerakan saja. Nah,
Nah, kalau misalkan menggunakan layer, ya silakan seperti ini. Nah, tapi yang sedikit banyak kalau kita menggunakan layernya, ya pakai manipulate boundnya ya boleh, atau menggunakan ini. Nah, tapi kalau layer otomatis berkaitan dengan pemindahan tadi ya. Nah, seperti ini. Kalau kita pindahkan layernya ya sudah. Nah. Bisa dinaikkan turunkan ya, bisa aja ya. Nah, jadi mulai dari sini sudah kita pasang. Nah, naik dari sini, terus turun nggak apa-apa, dari 24 turun lagi. Masih menggunakan translate. Ya, kalau misalkan kita mempunyai gerakan menyusul ya sebagian besar Anda boleh menggunakan manipulate-nya. Ya, manipulate ini ya kalau gini bisa dikunci, boleh saja, ini nggak bisa dikunci ya nggak apa-apa. Ya. Ini bisa digerakkan nggak? Nah, seperti ini. Nah, bound, select, constraint aja. Nah. Kalau misalkan ini mau digerakkan, Anda berikan satu jeda, boleh di lock ini boleh dimatikan. Jadi gerakannya ini. Nah. Boleh dimatikan. Jadi gerakannya ini. Nah. Terus lagi kita balik saja ya nggak apa-apa. Ya, diem dulu, ya, masih sama, dengan kondisi yang sama. Ya. Dari sini boleh di lock, atau yang ini gantian lah yang di lock, nggak apa-apa. Lock. Nah, berarti kan ada yang baru ini. Nah, sini. Ya, di lock. Nah, untuk berikutnya kita bisa menggerakkan lagi pakai translate. Nah, gantian yang itu yang di lock. Nah, terus di bawah lagi sampai turun. Nah, kalau yang turun bisa saja sampai ini. Kalau sudah ininya boleh di-unlock lagi. Nah, sudah habis ini malam. Nah, ini bisa dilakukan unlock lagi. Nah, kasih bound. Nah, ini bisa juga diturunkan sedikit. Ya. Nah, kalau misalkan yang sebelah sini di-unlock, di-lock ya, nanti efeknya akan seperti ini juga. Ya, kita menggunakan translate ya. Nah, ini. Nah, mantul-mantul seperti inilah. Gitu? Nah, ini lebih fleksibel. Nah, kita menggunakan ya ini namanya lock, bound, mengunci gerakan. Jadi yang bergerak cuma ini toh. Ya. Ya, cuma ini nih. Berarti yang tetap sama itu untuk membatasi ruangan juga loh fungsinya. Kalau misalkan ini tanah, ini misalkan tanah ya, kalau kaki kodok tidak mengambang di tanah, pas di tanah dia turun seperti ini. Nah, tapi di sini kita harus bisa mengatur pada frame berapa unlock, pada frame berapa di lock lagi. Ya, seperti ini. Nah, nanti bisa
punyamu coba aja di bagian yang seperti ini, di bawah ini aja ya, nggak masalah. Ya, ini sampai panjang pun di mana, timeline pun di panjang pun bolehlah Anda menggunakan apa. Bisa juga dikombinasikan dengan beberapa tambahan bone yang lain seperti tadi di tangan ini. Atau dikombinasikan dengan lebih fleksibel tapi sedikit saja ya. Kalau kata itu seperti apa, fleksibilitasnya. Ya. Jadi kalau pas turun ini rambutnya mungkin bisa bergoyang-goyang ya boleh saja. Jadi yang dikatakan boleh ya ini ya. Tadi yang rambut boleh kan? Nah di sini ya boleh aja goyang-goyang kanan kiri ya boleh. Nah ini yang dinamakan dengan flexibility bone. Jadi nggak selalu kita aktif atau statik lah. Nah kita bisa mengatur seperti ini di dalam bone-nya masing-masing. Ya. Nah ini jabaran ya. Jadi nanti Anda bisa membuat sendiri karakternya seperti apa. Ini gambar, terserah ini gambar kodok atau apa, nanti bisa aja kodok ada rambutnya, lucu ya. Atau alien ya, nggak apa-apa lah. Ya, seperti apa. Ya. Nah, nanti bisa digunakan yang cara meloncat-loncat seperti tadi sih. Ya, pakainya hati-hati ini kesimpulannya. Kalau Anda menggunakan pengaturan, pokoknya di 0. Tapi kalau sudah Anda masuk ke frame, boleh Anda menggunakan translate-nya untuk bergerak, maka ini akan bergerak bersama-sama. Jangan di 0. Kalau 0, kalau Anda memasukkan translate bone ya, otomatis bone-nya yang lepas, skin-nya yang ketinggalan. Nah, itu kuncinya. Itu sama. Oke, ada yang tanyakan dulu nggak ini? Nggak ada ya? Nah. Jadi bisa dibuat dulu seperti ini, kodok atau gambar apalah. Orang loncat atau gambar orang balet, silahkan. Yang penting ada batasan, misalkan di sini, oh di sini ada tanah, berarti kakinya nggak boleh lebih dari tanah yang ada. Kanan kiri ya boleh aja di lock gitu aja. Nah itu untuk dari ini. Ada yang tanyakan dulu nggak ini? Oh ya, saya berikan dulu bagi yang belum apa? Ini saya untuk bagian yang ini saya selesai dulu ya. Tapi untuk yang lainnya nanti kita berikan lagi teori-teorinya yang lain. Oke ya.